Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Setelah kita melaksanakan salat subuh pada hari yang mulia ini, mudah-mudahan amalia ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang Allah muliakan dunia dan akhirat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan tidak kufur kepadanya, untuk senantiasa mengingat Allah dan tidak lupa kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, sering kita dipanggil tapi kadangkala kita tidak dengar, entah karena telinga kita yang rusak atau karena hati kita yang sedang sibuk memikirkan hal lain. Allah memanggil kita berulang kali, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati, kata Allah, kecuali dalam kondisi Islam. Kita berpacu dengan waktu. Malaikat pencabut nyawa terus memanggil saudara-saudara kita, dan kita sedang dalam antrian itu. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan dunia dan akhirat, Ramadan telah pergi, telah berlalu. Syawal pun seakan-akan sudah pergi meninggalkan kita. Di bulan Ramadan kita lihat berapa banyak amal saleh yang kita lakukan, berapa banyak ketaatan kita. Sebulan penuh kita taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk menjaga syahwat kita. Malam hari kita hidupkan dengan ketaatan, salat malam. Selesai Id, kita dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita terus beribadah, dan di depan kita sebentar lagi, bahkan sekarang kita berada di tengah-tengah bulan tersebut. Kita berada di bulan-bulan haji, yang kita tahu bulan-bulan ini sangat spesial, yang seharusnya kita melihat ratusan jemaah Indonesia meninggalkan negeri kita ini untuk berangkat haji. Tapi mungkin itu tidak akan terjadi. Namun tetap kebaikan Allah senantiasa sangat banyak bagi kita, sangat banyak sekali. Ada Idul Adha, ada hari pengorbanan, bahkan mungkin kita sudah berpikir untuk berkorban. Ada sebagian kita yang sudah menyiapkan hewan kurbannya.
Mungkin kalau kita berpikir banyak amal soleh yang kita lakukan, banyak kebaikan kita sepanjang kita hidup di alam dunia ini. Ada banyak sedekah yang sudah kita keluarkan. Kita sudah membangun masjid. Kita sudah membantu fakir miskin. Kita berangkat haji, umroh, berangkat haji, dan banyak ketaatan yang kita lakukan. Dan kita semua tahu syarat diterimanya amal-amal tersebut. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah kita ikhlas. Mungkin kita berpikir demikian. Yang kedua, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Alhamdulillah, semua yang kita lakukan sesuai, menjalankan dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi jemaah, pernahkah kita berpikir bahwa ternyata dalam perjalanan menuju Allah banyak ada perampok-perampok kebaikan kita. Ada orang-orang yang membawa kebaikan banyak, kebaikan yang penuh dengan keikhlasan, ketaatan yang penuh dengan tuntunan, tapi ternyata semuanya habis. Alhamdulillah, kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, tapi hati-hati, amalan yang sudah diterima masih bisa hilang dari tangan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu beliau berkata, Atadruna anil mukhlis. Kalian tahu enggak siapa orang yang pilot itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Mungkin pandemi ini mempertontonkan kepada kita banyak orang-orang yang bangkrut dan gulung tikar. Para sahabat ketika itu ditanya, maka mereka menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Mereka mengatakan, al-mukhlisu fina mala dirhama lahu mata'. Kalau orang yang bangkrut itu, orang yang pilot itu ya Rasulullah, maka dia adalah orang yang tidak punya cash dan tidak punya aset. Habis semuanya. Itu orang yang bangkrut. Ya. Lalu beliau mengarahkan pemahaman para sahabat itu kepada sesuatu yang lebih baik dan benar-benar, agar kita tidak terus berpikir tentang dunia, agar kita terus bersibuk membangun yang ternyata semuanya akan kita tinggalkan. Yakin kita akan meninggalkan semuanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, walakinnul muhlisu min ummati, tetapi orang yang pilot dari umatku, man ya'tiya yaumal qiyamah bis salatin wa zakatin wa siyamin, tapi orang yang pilot dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia dibangkitkan dari dalam kuburnya dalam kondisi telanjang, tidak ada pakaian yang dia kenakan, tidak ada alas kaki yang dia pakai. Dia digiring kepada mahsyar, tapi dia datang membawa pahala yang banyak. Orang ini baik. Dia bawa pahala sholatnya. Ingat, sholatnya ikhlas, sholatnya sesuai dengan tuntunan. Dia datang dengan pahala sedekahnya, berarti sedekahnya ikhlas. Oleh karenanya dapat pahala. Dan dia datang dengan pahala puasanya, bukan puasa asal-asalan. Dia benar-benar berpuasa selama bulan Ramadan. Puluhan tahun dia berpuasa, puluhan tahun dia sedekah, sampai mati dia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan mungkin dia ada sholat malam, dia ada sholat sunnah yang dia kerjakan, dia bawa untuk pahalanya. Dalam bayangan dia surga di depan dia. Dia punya hitungan, tapi ternyata dia lupa bahwa ada perampok kebaikan yang dia bawa. Ya'ti wa qad satana haza, sata mahaza. Dia datang membawa pahala yang besar, tapi dia punya kesalahan sama orang lain. Jangan berpikir hanya baik antara engkau sama Allah Azza wa Jalla saja. Dia pernah mencaci maki orang lain. Dia pernah menghina orang lain. Dia pernah memfitnah orang lain. Dia pernah mengambil harta orang lain. Dia bikin hartanya itu untuk kebaikan. Dia datang juga dengan pernah memukul orang lain.
dan banyak hal-hal yang dia lakukan, dia lupa. Saudara kaum muslimin yang Allah muliakan dunia dan akhirat, kalau kita punya kezaliman yang sudah kita lakukan dahulu, mungkin tatkala kita masih sekolah, masih duduk di SMA, masih duduk di bangku perkuliahan, setelah kita balik, ketika kita kuliah dan lain sebagainya, tatkala kita muda, jangan berpikir engkau dengan banyak sholatmu, dengan banyak puasamu, dengan banyak sedekahmu itu tertutupi. Mereka akan datang. Kalau orang-orang yang kita zalimi banyak, mereka akan berbondong-bondong menuntut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang mengatakan, "Ya Rabbi, ini bulan, ini yang soleh," katanya, yang banyak sedekahnya, dia pernah menghina aku. Ya Allah, hari itu tidak ada bawa apa-apa kita sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan, terus diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Bagaimana kalau yang dizalimi adalah 1000 orang karena dia seorang pemimpin? Bagaimana yang dizalimi adalah 1 juta orang karena dia menjadi penguasa pada waktu itu? Berapa banyak hal yang kita bawa habis, banyak hal-hal habis nol. Ternyata masih ada yang menuntut dan mengatakan, "Ya Rabbi, dia juga pernah menzalimi aku." Ya lihat pahalanya sudah habis jemaah. Kita punya pahala salat subuh pada subuh yang mulia ini. Insya Allah jangan sampai diambil sama orang lain. Kita punya pahala Ramadan kemarin puasa, jangan sampai habis pahala itu. Tatkala pahala itu habis, dosa orang yang kita zalimi itu diambil dan akan ditimpakan kepada orang yang kita zalimi itu. Habbatillah. Kemudian kemana orang soleh itu tadi? Kemana perginya orang yang taat kepada Allah itu? Orang yang menjaga hubungannya kepada Allah, yang taat dengan aturan-aturan agama, tapi dia lupa bagaimana menjaga hubungan sesama manusia. Untuk itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang Allah muliakan dunia dan akhirat, mari kita jaga hubungan kita sama manusia. Jangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang kita jaga, namun kepada manusia. Nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita pukul, orang yang kita fitnah, orang kita caci maki, orang yang hartanya kita ambil, mereka semuanya akan menuntut kepada kita. Dan seluruh amal kita yang kita bawa akan diberikan kepada orang-orang yang menuntut kepada kita. Bahkan habis sudah pahala amal yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. Dosa orang yang kita zalimi itu kembali kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang kita bawa. Kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min nar. Mungkin pada pagi hari ini mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.